Gema perang di ujung jari. Langit yang tak lagi sama. Selamat datang di sebuah era di mana kedamaian terasa seperti barang mewah yang rapuh. Jika kita menatap langit hari ini, barangkali kita tidak hanya melihat awan yang berarak tenang, tapi juga bayang-bayang dari ketegangan yang membara di belahan bumi lain. Perang bukan lagi sekadar deretan angka di buku sejarah atau film dokumenter hitam putih yang terasa jauh. Ia kini hadir secara instan di layar ponsel kita, masuk ke ruang tamu melalui berita sela, dan menyelinap dalam kecemasan kolektif tentang masa depan yang sulit ditebak. Kita sedang berdiri di ambang pintu sejarah yang sangat menentukan, di mana tatanan dunia yang kita kenal selama puluhan tahun sedang diuji hingga ke titik nadirnya. Rasa aman yang dulu kita anggap sebagai standar, kini mulai terasa seperti sebuah keistimewaan. Keresahan ini bukan tanpa alasan. Setiap dentuman di medan tempur yang jauh sana, getarannya merambat hingga ke setiap sendi kehidupan kita di sini, memaksa kita untuk bertanya, kemana arah peradaban ini sedang menuju? Evolusi medan tempur bukan lagi soal tank. Mari kita lihat bagaimana wajah perang telah bertransformasi secara radikal. Jika dulu kemenangan ditentukan oleh barisan infanteri yang gagah berani dan deru mesin tank yang mengguncang tanah, hari ini medan tempur telah bergeser ke ruang-ruang sunyi yang dipenuhi kabel fiber optik. Kita sedang menyaksikan lahirnya era di mana satu baris kode komputer bisa lebih mematikan daripada satu batalion tentara. Drone-drone murah hasil rakitan bengkel kini mampu melumpuhkan sistem pertahanan bernilai triliunan, mengubah aturan main militer secara permanen. Perang telah menjadi lebih efisien sekaligus lebih dingin. Serangan siber yang melumpuhkan pembangkit listrik atau jaringan perbankan bisa menciptakan kekacauan massal tanpa perlu menjatuhkan satu bom pun. Inilah yang disebut dengan perang asimetris, di mana kekuatan fisik bukan lagi satu-satunya penentu. Dalam sunyinya ruang server, pertempuran memperebutkan kendali atas infrastruktur digital dunia terus berlangsung setiap detik, menjadikan setiap perangkat yang kita pegang sebagai bagian dari medan tempur yang tak terlihat. Geopolitik yang menguap, titik didih global. Ketegangan yang terjadi di berbagai penjuru dunia bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri-sendiri secara terpisah. Mereka adalah kepingan puzzle dari pergeseran tektonik kekuatan dunia yang sedang mencari keseimbangan baru. Kita melihat bagaimana aliansi lama mulai dipertanyakan dan poros kekuatan baru mulai terbentuk dengan penuh ambisi. Persaingan ini bukan hanya soal perebutan garis batas di atas peta, melainkan soal siapa yang berhak menentukan aturan main di panggung global untuk satu abad ke depan. Titik-titik panas ini muncul karena adanya rasa tidak aman dari kekuatan-kekuatan besar yang merasa dominasinya terancam. Ketika diplomasi mulai kehilangan tajinya dan meja perundingan hanya menjadi panggung retorika, maka kekuatan militer menjadi bahasa terakhir yang digunakan. Namun, risiko dari gesekan ini jauh lebih besar daripada masa lalu, karena di era nuklir, sebuah kesalahan kecil dalam perhitungan atau ego yang terlalu besar dari seorang pemimpin bisa memicu reaksi berantai yang tak tertahankan oleh planet ini. Dampak nyata dari garis depan ke dapur kita. Mungkin ada yang masih berpikir, apa urusannya perang di benua lain dengan hidup kita di sini? Faktanya, ekonomi global saat ini ibarat jaring laba-laba yang sangat sensitif. Getaran di satu ujung akan dirasakan di ujung lainnya. Setiap kali jalur pelayaran internasional terganggu atau sanksi ekonomi dijatuhkan pada negara produsen energi, efek dominonya akan mampir ke dapur kita semua. Kenaikan harga minyak bukan sekadar angka di grafik perdagangan, tapi berarti kenaikan harga beras, pupuk, dan biaya transportasi bagi rakyat kecil. Inflasi yang kita alami saat ini adalah sisa-sisa panas
dari api peperangan yang membakar stabilitas ekonomi. Perang telah memutus rantai pasok yang selama ini kita andalkan, memaksa banyak negara untuk menghadapi krisis biaya hidup yang mencekik. Bagi para orang tua yang sedang berjuang menyekolahkan anaknya, atau para pengusaha kecil yang mencoba bertahan, perang bukan lagi soal strategi militer, melainkan soal bagaimana cara bertahan hidup di tengah badai ekonomi yang tak kunjung reda. Paradoks inovasi, sisi terang di tengah kegelapan. Namun, sejarah manusia selalu memiliki sisi paradoks yang menarik untuk direnungkan. Di tengah puing kehancuran dan tekanan yang luar biasa, manusia seringkali dipaksa untuk melahirkan inovasi yang melampaui batas normalnya. Dalam perspektif teknis, banyak teknologi yang kita nikmati hari ini, seperti internet, GPS, hingga teknologi medis canggih awalnya, lahir dari riset pertahanan. Tekanan perang memicu akselerasi pengetahuan yang mungkin membutuhkan waktu puluhan tahun jika dalam kondisi damai. Hari ini, kita melihat percepatan luar biasa dalam pengembangan energi terbarukan, karena negara-negara ingin lepas dari ketergantungan energi dari wilayah konflik. Inovasi dalam sistem logistik dan kecerdasan buatan juga melonjak tajam untuk mengatasi ketidakefisienan. Ini adalah sisi positif yang pahit, sebuah pengingat bahwa terkadang manusia baru memiliki keberanian untuk melakukan perubahan radikal dan inovasi besar-besaran ketika mereka sudah terpojok oleh ancaman yang nyata terhadap keberlangsungannya. Perang informasi, pertempuran memperebutkan pikiran. Ada satu medan perang yang letaknya lebih dekat dari yang kita bayangkan, yakni di dalam pikiran kita sendiri. Di era algoritma media sosial, informasi telah dipersenjatai sedemikian rupa untuk membentuk persepsi publik. Narasi diproduksi secara massal, bukan lagi untuk menginformasikan kebenaran, melainkan untuk memicu emosi, memperdalam polarisasi, dan mengaburkan fakta. Kita seringkali tanpa sadar menjadi prajurit tanpa seragam yang ikut menyebarkan propaganda. Hanya karena emosi kita terpicu oleh sebuah unggahan. Inilah yang membuat perang modern begitu melelahkan secara mental. Kita dibombardir oleh hoax, disinformasi, dan deepfake yang membuat garis antara kenyataan dan rekayasa menjadi sangat tipis. Disinilah literasi digital dan kemampuan berpikir kritis menjadi perisai paling utama. Tanpa kemampuan untuk menyaring informasi secara mandiri, kita hanya akan menjadi pion yang mudah digerakkan dalam papan catur kepentingan global yang tidak pernah benar-benar peduli pada kesejahteraan individu. Prediksi ending, konflik yang membeku. Lalu, bagaimana semua drama berdarah ini akan berakhir? Sebagian besar analis militer dan geopolitik sepakat bahwa di era modern yang saling terhubung, kemenangan mutlak seperti di masa lalu hampir mustahil untuk dicapai tanpa menghancurkan diri sendiri. Prediksi yang paling mungkin adalah lahirnya frozen konflik atau konflik yang membeku. Ini adalah kondisi di mana peperangan fisik mungkin berhenti karena kedua belah pihak sudah terlalu lelah. Namun, kebencian dan ketegangan tetap ada tanpa solusi permanen. Kita akan melihat lebih banyak garis perbatasan de facto yang dijaga ketat oleh militer. Mirip dengan situasi di semenanjung Korea, tidak ada perjanjian damai yang benar-benar memuaskan semua pihak. Yang ada hanyalah gencatan senjata yang rapuh. Dunia harus belajar untuk hidup berdampingan dengan ketidakpastian ini, di mana konflik bisa meletus kembali kapan saja ketika ada pemicu baru. Ini adalah sebuah akhir yang tidak memberikan kelegaan, melainkan kewaspadaan yang terus-menerus. Menuju bipolaritas baru, dunia yang terbelah.
Ending ini membawa kita pada skenario besar yang disebut sebagai Perang Dingin Baru. Dunia kemungkinan besar tidak lagi dipimpin oleh satu kekuatan tunggal, melainkan terbelah menjadi dua atau lebih blok besar yang saling bersaing ketat. Persaingan ini bukan hanya soal pengaruh politik, tapi soal penguasaan teknologi strategis masa depan, seperti semikonduktor, eksplorasi luar angkasa, dan kecerdasan buatan. Setiap blok akan membangun ekosistem ekonominya sendiri yang terpisah dari lawannya. Bagi negara-negara lain, situasi ini menuntut kelihayan diplomasi yang luar biasa. Kita tidak bisa lagi sekadar memilih satu pihak tanpa mengorbankan kepentingan yang lain. Dunia akan menjadi tempat yang lebih tersekat, di mana perdagangan internasional akan dipenuhi oleh hambatan-hambatan baru berbasis keamanan nasional. Ini adalah masa transisi menuju tatanan dunia baru yang jauh lebih kompleks, di mana kerjasama global akan menjadi semakin sulit dilakukan karena rasa saling tidak percaya yang sudah terlanjur mendalam. Peran pendidikan dan kemanusiaan. Di tengah deru mesin perang dan kalkulasi politik yang dingin, suara kemanusiaan tidak boleh dibiarkan tenggelam begitu saja. Disinilah peran pendidikan menjadi sangat krusial sebagai benteng terakhir akal sehat. Tugas kita sebagai pendidik atau pembelajar bukan hanya sekadar mentransfer pengetahuan, tapi menanamkan kemampuan untuk berempati di tengah narasi kebencian yang merajalela. Kita perlu mengajarkan generasi muda bahwa kolaborasi adalah jalan satu-satunya agar spesies manusia bisa bertahan di planet yang kecil ini. Pendidikan harus mampu membongkar sekot-sekot prasangka yang seringkali menjadi benih peperangan. Jika perang dimulai di dalam pikiran manusia melalui indoktrinasi, maka perdamaian juga harus dibangun di dalam pikiran melalui pemahaman lintas budaya dan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal. Kita butuh lebih banyak jembatan daripada tembok di tengah kekacauan global. Tetap menjaga integritas moral dan kepedulian sosial adalah bentuk perlawanan yang paling nyata terhadap kehancuran. Harapan di atas ketidakpastian. Pada akhirnya, perang adalah pengingat yang menyakitkan tentang betapa rapuhnya peradaban yang kita bangun dengan susah payah selama berabad-abad. Namun, sejarah manusia juga adalah sejarah tentang ketangguhan. Meskipun awan gelap ketegangan global seolah menutup cakrawala, kita harus ingat bahwa setiap badai pasti memiliki titik akhir. Perjalanan kita sebagai manusia memang penuh dengan konflik. Namun ia juga penuh dengan kisah-kisah luar biasa tentang rekonsiliasi, pemulihan, dan pembangunan kembali dari reruntuhan. Mari kita tetap terjaga, tetap kritis dalam menerima informasi. Namun jangan pernah membiarkan rasa takut mematikan harapan kita. Masa depan dunia tidak hanya ditentukan oleh mereka yang memegang kendali senjata, tapi juga oleh orang-orang seperti kita yang memilih untuk tetap berkarya, tetap peduli, dan tetap menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Karena pada akhirnya, cahaya sekecil apapun akan tetap terlihat di tengah kegelapan yang paling pekat sekalipun. Mari kita terus bergerak maju dengan kepala tegak dan hati yang tetap terbuka.